serta ada di samping beliau pada Iskandar dari Pelindo 2. Beliau ketiga pemimpin BUMN di Sumatera Barat ini merupakan bagian dari Satgas penanganan COVID-19 khususnya di BUMN Sumatera Barat. Bersama ketiga narasumber kita dalam konteks bagaimana peran serta BUMN di Sumatera dalam langkah penanganan COVID-19 ini. Sesi pertama mungkin kita akan mendengarkan paparan dulu dari Pak Insan, Pak Sun Hadi, ataupun dari Pak Iskandar. Nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab dengan kawan-kawan. Sesi pertama saya ingin membuka dulu. Pak Insan, sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh BUMN khususnya yang ada di Sumatera Barat dalam hal membantu pencegahan penanganan COVID-19 di Sumatera Barat ini, Pak? Sebelumnya saya dulu ya, mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih kita bertiga ya. Jadi kebetulan saya di KAI, ini kebetulan ditunjuk sebagai PI untuk penanganan bencana ya. Ketika ada bencana di Sumatera Barat, maka kita BUMN yang ada di sini membantu pemerintah daerah. Nah ini kebetulan kami ditunjuk ketua, kemudian Pak Iskandar dari PT Pelabuhan Indonesia ini sebagai wakil ya. Kemudian Pak Sun Hadi ya sebagai sekretaris ya, orang yang akan banyak repotnya itu di Pak Sun Hadi sebetulnya ya. Nah, untuk yang dipertanyakan mana BUMN yang terlibat di dalam penanganan pandemi yang saat ini sedang terjadi, maka kami secara bersama-sama ini saling bantu ya dalam hal misalnya mengumpulkan dana untuk membantu sementara ini beberapa rumah sakit ya dirujuk oleh pemerintah daerah ketika banyak pasien ya. Jadi kebetulan ada 4 rumah sakit sementara ini. Mungkin ya nggak tahu kita ke depan ya. Kita harapkan jangan bertambah lagi ya. Berkurang ya kita. Saya kira gitu Pak John. Ya. Yang sudah mungkin kemarin saya dapat informasi Satgas BUMN jumlah bantuan ke pemerintah daerah begitu Pak? Ya. Betul. Jadi kebetulan kemarin ini kita ya pemerintah daerah dalam hal ini ke Pak Wakil Gubernur ya yang berkesempatan menerima kami. Ini kita menyerahkan beberapa peralatan medis ya. Seperti yang Pak bilang tadi lengkap semua ya. Jadi ada ventilator, ada APD lengkap, kemudian APD yang sifatnya usable, kemudian ada juga masker, ada juga wastafel, kemudian ada juga termogan ya. Termogan itu ketika orang masuk ke satu tempat maka dia diperiksa suhunya ya. Ya termasuk ada kita siapkan berapa banyak Pak? 2000. Ada 2000 sementara ini ya, 2000 unit ya. Karena Bapak ini ada bertiga, saya ingin cerita dengan dalam konteks perusahaan masing-masing. Ini mungkin PT KAI itu bagaimana langkah antisipasi ada pengurangan jadwal atau bagaimana. Saya ingin satu persatu dari Bapak memaparkan karena tidak lanjut mulai dari PT KAI mungkin. Terima kasih Pak John. Ini kan kebetulan memang penumpang juga tidak begitu banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang instruksi dari pimpinan kami itu untuk membantu pemerintah dalam hal ini mengurangi frekuensi orang yang banyak gitu. Maka perjalanan frekuensi KA kita kurangi. Sementara ini di Sumatera Barat itu penumpang yang ada hanya berkisar antara 10 sampai 15% saja yang masih menggunakan transport kereta api. Sehingga banyak KA-KA yang
frekuensi kita batalkan. Ya. Ya. Tapi yang utamanya adalah kita mensupport pemerintah daerah yang dimana untuk menghindari orang-orang berkerumun, ya, yang sekarang kita kenal dengan PSBB itu. Saya kira itu. Ya, ini yang dibatalkan itu termasuk yang di bandara. Adakah pengurangan atau pembatalan? Ada Pak Jon, ada. Jadi dari 12 KA perjalanan itu menjadi 10 ya. 10. Oke, jadi 10 ya. Di luar itu Pak? Ya. Di luar itu? Kalau itu ke Menaras ya, yang ke Pariaman. Itu 50 perjalanan ya. Dari 8 ya. 8 KA 4. Jadi pagi sama sore PP saja gitu. Pagi berangkat ke Naras, berhenti, baliknya malam gitu aja. Kemudian dari Naras pagi ke Padang, nanti sorenya balik ke Naras lagi. Itu biasanya berapa kali sehari? Kalau yang sekarang cuma sekali. Hari 8 biasanya. 8. Ya. Oh, 8 biasanya. Oh, oke. Mungkin Pak Sun bisa cerita tentang Telkomnya. Ini soalnya jaringan Telkom biasanya sering banyak dibutuhkan ini sekarang. Siap. Siap, terima kasih Pak John. Ya. Kalau dari sisi Telkom, untuk menghindari kerumunan selama ini digital WiFi ya, yang ada di Kota Padang dan seluruh Sumatera Barat yang sudah kita bangun sesuai perintah direksi memang harus kita. Jadi kami dari Telkom maaf pada seluruh pengguna WiFi ID atau taman digital ya yang ada di seluruh Sumatera Barat, kita off-kan dulu sementara menunggu sampai COVID ini selesai. Mudah-mudahan segera selesai yang kita harapkan. Untuk di rumah-rumah itulah IndiHome. IndiHome memang saat itu luar biasa permintaan pemasangannya dan kita support full. Di mana ada layanan, insya Allah kita segera pasang. Terus kalau untuk ke pemerintahan, apalagi untuk kan diperlukan banget yang namanya komunikasi. Jadi kita tidak batasi. Bahkan untuk di tim-tim satgas lah ya. Jadi kita siapkan seluruhnya, termasuk tim kami Telkomsel. Kayak kemarin kita ada posko batas provinsi ada 9 itu ya. Itu lokasi yang tidak ada sinyal, kita juga kuatkan sinyal di lokasi itu, dan masing-masing posko kita kasih nomor Telkomsel untuk komunikasi satgasnya. Dan itu dikasih kuota unlimited. Itu jelas Pak Wajar. Pak Sun, maaf, itu untuk berapa lama rencananya? Selama ada posko atau bagaimana Pak Sun? Yang mana? Kuota unlimited di daerah perbatasan kita menjangkau itu. Ada posko, selama ada posko. Dan itu bisa diperpanjang juga. Oke, jadi ya. Di lokasi yang ada bisa pasang IndiHome internet, kita pasang seperti Pasaman, batas provinsi Sumbar Sumut ya di Raung, itu kita pasang internet IndiHome di sana di posko tersebut. Ya, ya kemarin juga ada keluhan di daerah terkecil, terutama di Kabupaten 50 kota. Mereka mengeluhkan proses belajar mengajar yang harus dilakukan secara online, sementara jaringan mereka tidak tersedia di sana. Nah, hal-hal seperti ini apakah menjadi perhatian dari Telkom? Siap, jadi perhatian banget itu. Cuma minta tolong sama masyarakat di daerah tersebut ya, karena kan ada yang dia pakai 3G, pakai 4G, dan ada yang
single, hanya voice saja. Jadi minta tolong, tentu kita menunggu info dari masyarakat di lokasi mana. Infokan ke kami atau ke kabupaten setempat, nanti bupati biar langsung ke kita. Atau ke Telkom 50 kota itu bisa di Payakumbuh atau bisa Bukit Tinggi. Atau sekarang ada langsung usaha juga boleh. Demikian, Mas. Siap, terima kasih. Iskandar, mungkin bagaimana aktivitas pelabuhan saat ini, Pak Iskandar? Ada pengaruh ini atau tetap berjalan normal seperti biasa? Terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media, kami laporkan bahwa sekalipun ada kasus COVID-19 ini, tetapi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan itu diturunkan ke direksi, bahwa seluruh pelabuhan di Indonesia tidak boleh berhenti dan tidak boleh terganggu operasinya, karena ini akan mengganggu arus logistik kepada masyarakat. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Pelindo sebagai salah satu pengelola pelabuhan di Indonesia ini, itu akan tetap beroperasi untuk menjamin kelancaran arus logistik keluar masuk ke seluruh daerah di Indonesia. Dan terkait suasana di kantor hari ini, kita memang menerapkan WFH, work from home, kepada sebahagian pekerja kita. Termasuk saya nih, Pak John. Ya. Dan di kantor sendiri itu mengikuti protokol COVID-19 ini. Jadi sudah disiapkan segala sesuatu, baik untuk karyawan sendiri, pekerja sendiri, atau untuk para pelanggan yang datang ke kantor. Tapi yang jelas, Pelindo tetap akan menjamin arus logistik pengunjung itu akan tetap melayani 24 jam. Demikian sementara Pak John. Oh ya, baik. Terima kasih penjelasannya Bapak. Kita ke kawan-kawan dulu. Saya mau ke Jamal dari Net TV ini. Silakan Jamal. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Sun dulu, ke Telkom. Ini Pak, saya mau tahu sejak physical distancing karena COVID-19 ini, berapa banyak yang sudah melakukan pemasangan baru untuk IndiHome sendiri Pak? Dan satu lagi Pak, kalau misalnya ada yang melakukan pemasangan baru untuk ke sana, karena kan physical distancing nih Pak. Nah, seperti apa mekanismenya Pak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Jamal. Untuk pemasangan IndiHome sampai saat ini, alhamdulillah luar biasa. Target tiap bulan 3 bulan ini memang tercapai terus ya, lebih sampai saat ini sejak beberapa RBA ya, itu lebih 3.000 lah, lebih 3.000. Cuma ya kita ada istilahnya seperti WiFi yang taman-taman kita matikan, yang mengundang banyak kita matikan kan gitu. Terus satu lagi tadi apa Mas Jamal? Mekanisme ya, mekanisme IndiHome di rumah-rumah. Tadi teknisi kita lengkapi dengan namanya seperti masker, pelanggan kita komunikasi dulu, janjian jam berapa, sampai maunya malam. Sesuai anjuran perusahaan juga harus sakti gitu. Jamal, suaranya? Ya, kalau untuk yang taman digital sendiri Pak Sun, itu kita di Sumbar ini ada berapa taman digital yang kita kelola atau dari masyarakat sendiri? Kalau yang dari itu ada sekitar 8. Karena di masing-masing kota kita ada, Terus yang paling besar itu di sebelah Telkom Padang Baru. Nah itu semuanya kita off-kan.
seluruh Telkom, Plaza Telkom kan kita ada WiFi ID, ada WiFi corner, kita matikan semua. Jadi sepertinya sekarang sudah beralih ke rumah dengan menggunakan IndiHome. Itu ada kita berikan harga khusus nggak bagi pelanggan baru kita yang mau memasang karena dia WFH kan, karena physical distance tadi. Ada nggak kira-kira? Ada khusus pelanggan baru yang untuk posisi sekarang. Memang ada syaratnya ya, ada syaratnya. Jadi teman-teman yang pasang baru yang mau minta paket COVID posisi sekarang ini harus ke Plaza Telkom. Tidak bisa per telepon. Kalau yang paket biasa bisa melalui saya lagi. Satu lagi Pak, ini kan kita tahu lumayan cukup banyak yang positif COVID-19 di Sumatera Barat ini. Kira-kira ada nggak kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka yang terjangkit COVID-19 ini, memberikan paket data gratis atau apa segala macamnya untuk menunjang selama dia isolasi mandiri di rumah atau selama dia berada di rumah sakit. Ada nggak seperti itu? Kalau sampai saat ini ada, cuman suatu saat mudah-mudahan setelah COVID ini ya, insya Allah ada, kita lagi bikin program itu juga. Karena kan mereka juga bosan juga kan kalau berada di rumah, tapi pakai datanya nggak ada gitu kan. Siap. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan perusahaan segera yang akan memberikan paket diskon atau gratis ya barangkali ya, mudah-mudahan. Mungkin itu aja, Mas John. Oh siap, terima kasih Jamal. Berikutnya kita ke Aidil Ikhlas dari Berita Satu. Silakan. Selamat pagi Bapak semua. Selamat pagi Pak Aidil. Pak Aidil. Saya mau nanya sama Pak Insan Suma dulu. Itu Pak, yang pertama, kalau tidak salah PT KAI Sumbar ini juga melayani pembelian tiket online. Pembelian tiket online Pak. Ya. Untuk kalau nggak salah juga kereta api di daerah Jawa. Gitu. Ya. Nah, untuk ini kan sekarang pemerintah melakukan pelarangan mudik nih mulai tanggal 24 besok. Nah, apakah ada juga peningkatan pembelian tiket para soalnya perantau itu kan bukan dari Jawa ke Sumatera aja, tapi kan dari Sumatera ke Jawa juga ada yang mudik gitu kan. Nah, apakah pembelian tiket online ke kereta api di Jawa itu juga meningkat atau gimana kondisinya di Padang sendiri gitu Pak. Terus yang kedua, kemarin itu kan PT KAI Sumbar ini sedang melakukan persiapan untuk perpanjangan jalur bandara, Pak. Kalau tidak salah itu rencana peresmian itu tertunda. Nah, kira-kira sampai kapan ya kondisi ini? Dan yang ketiga pertanyaannya, untuk kereta api bandara sendiri itu jumlah penumpang saat ini dari bandara ke stasiun menuju Simpang Haru itu bagaimana sekarang Pak? Apakah masih tetap seperti biasa atau jumlah penumpangnya menurun? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aidil ya. Ada tigaan ya, banyak sekali ya. Jadi yang pertama masalah ini apa tiket online itu memang sistem kita dukung ya semuanya. Tapi memang ada kebijakan PSBB gini, kita juga diminta untuk tidak melakukan angkutan mudik. Jadi sesuai dengan perintah Pak Presiden bahwa mudik dilarang ya. Jadi sekarang kita juga tidak melarang orang untuk mudik, tapi bagi orang yang ingin membatalkan tiket itu kita terbuka ya. Jadi dikembalikan nanti 100% ya. Saya kira nanti teman media yang sudah pesan tiket mudik misalnya mau membatalkan bisa ya nanti hubungin 121 ya, bisa langsung ke sana saja. Nah kemudian yang kedua untuk KA Bandara ya, ini KA Bandara ini frekuensinya memang kita kurangin dari 12 menjadi 10 ya.
Tapi itu pun penumpangnya sudah sangat jauh ya menurun. Itu hanya tinggal 10%-an sampai 13% kalau nggak salah. Itu untuk bandara ya. Ini kan apa namanya frekuensi pesawat ini kan juga berkurang, sehingga penumpang yang naik ke kereta api juga otomatis secara signifikan berkurang ya. Nah kemudian yang ketiga ini masalah peresmian stasiun Pulau Air ya. Seharusnya memang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, kita sudah merencanakan. Kebetulan waktu itu Pak Menteri sendiri yang mau meresmikan. Ya. Tapi tiba-tiba kita tahu semua bahwa Pak Menterinya juga tiba-tiba sakit ya. Nah ini direncanakan mungkin kalau Pak Menterinya bersedia nanti setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Itu paling cepat itu. Pak ya. Kira-kira gitu Pak Idil. Ya, makasih. Pak, itu penurunan 10 hingga saat ini 10% untuk kereta api bandara itu kalau angkanya berapa itu Pak? 10% itu kira berapa? Dari normal berapa biasanya dan itu berapa? Coba diulang Pak Idil pertanyaannya, kurang terkopi. Untuk kereta api bandara kan terjadi penurunan penumpang seiring dengan menurunnya jumlah penumpang pesawat Pak. Bapak tadi menyebut saat ini cuma 10% lagi gitu Pak. Nah, angka 10% ini berapa? Rata-rata per apa? Dan sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa biasanya? Ya, sebentar. Kalau rinciannya, detailnya mungkin nanti ya. Sambil umat saya mencari angka dulu ya. Biar akurasi ya. Siap. Saya kira itu Pak. Ya, Pak Aziz. Baik, sementara masih ada, Aidil? Sudah selesai. Sementara kita menunggu supply data untuk Bapak, kita ke Ade Suhendra dulu. Ade Suhendra. Ini jauh-jauh nih dari sudut Payakumbuh. Terima kasih. Oke. Lanjut. Oke, Bang John. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Halo? Ya, siang. Pagi. Ya, kedengaran. Mungkin yang disinggung soal kabupaten 50 kota tadi ya, Bang John kepada Pak Sun ya. Itu penegasan lebih apanya itu gimana Pak terkait daerah yang di 50 kota itu kan banyak juga masuk sinyalnya kayak gitu. Itu tadi dibicarakan terkait kepada bupati ya. Itu penegasan dari Telkom sendiri itu gimana prosedurnya gitu Pak? Agar bisa daerah ya. Ya, makasih Pak Ade. Ya Pak. Jadi gini, kalau bisa, kalau di Damas Raya kemarin ya, Damas Raya itu bupatinya langsung turun tangan. Jadi beliau tuh Pak Sultan Rizka itu ngirim surat ketika bahwa tolong support nagari mana saja yang belum tersupport oleh sinyal Telkomsel ataupun Telkom ya. Nah, nanti dikumpulin berapa nagari, berapa daerah jorong. Nah, nanti inisiatif Stalis ya bikin surat tangan bupati kirim ke Telkom segera gitu. Itu dilakukan kemarin oleh Bupati Damas Raya Sultan Rizka. Yang mudah-mudahan daerah lain juga seperti itu karena kita kan juga tidak tahu daerah mana saja yang blank gitu, yang blank spot. Oh sudah, Ade. Oke. Ini ada titipan pertanyaan dari Singgalang, Bapak. Sepertinya ke Telkom lagi ini. Dengan adanya lonjakan pemakaian internet setelah diberlakukan WFH ini, apa jaminan yang bisa diberikan Telkom untuk ringan kepada konsumen, Pak? Siap. Kita Telkom semaksimal mungkin standby 24 jam karena kita malam juga dalam tiket kita selalu memperhatiin sistem dapur kita ya. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di sentral. Pada saat lokasi mana dia blank spot atau mati nyala merah, kita langsung bergerak ke lokasi tersebut. 24 jam kita kerja. Oke. Ada jaminan cukup lah. Karena kan kita sudah siapkan sampai dengan Lebaran nih.
Nah, biasanya kan gitu, puasa sampai lebaran kita naikkan bandwidth untuk mensuplai pada saat makmum. Nah, sekarang dialihkan ke sini. Demikian Pak Jan. Rangkap berarti sekarang, mulai dari, kalau dulu cuma persiapannya di saat tri saja, nah sekarang karena ada WFH, sejak WFH berarti dimulainya peningkatan bandwidth ini. Bukan sejak, malah Pak Jan, sejak pemerintah menganjurkan kita untuk stay di rumah ya WFH ya, atau sejak ada bencana COVID lah, kita sudah siap-siap untuk sudah siap untuk menekan bandwidth dan mensupport seluruh Indonesia ya, tidak hanya Sumatera Barat saja, jaringan telekomunikasi kita, baik seluler maupun yang telekomnya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak. Saya mau ke ini penanya Noval Wiska. Noval Wiska ini sekretaris IJTI. Ini titip pertanyaan untuk ketiga narasumber ini. Jika pandemi ini berkepanjangan, bagaimana skenario terhadap keberlanjutan karyawan? Apakah ada opsi untuk PHK bagi sektor-sektor tertentu? Misalnya outsourcing begitu, Pak? Terima kasih Pak Jan. Ini kami mulai dari Pelindo. Ya, dari Pelindo ya. Sampai saat ini manajemen kami dan serikat pekerja itu telah bersepakat tidak ada pengurangan tenaga baik organik atau non organik di suasana yang seperti ini. Kita tahu di suasana ekonomi yang seperti ini di negeri kita sudahlah tenaga kerja banyak yang menganggur, yang di dalam masa dikeluarin. Ini tidak dan ini tentu tidak rasional, apalagi Badan Usaha Milik Negara. Sehingga sampai hari ini kita tetap sepakat untuk tidak akan pernah ada pengurangan tenaga kerja. Dan saya di samping Satgas ini, saya juga Wakil Ketua Umum Serikat Pekerja di Pelabuhan Indonesia 2. Saya punya otoritas untuk menyampaikan akan ada pengurangan tenaga kerja di Pelabuhan Indonesia 2. Insyaallah. Saya kira sepakat Pak Jan. Semua ya sepakat ya. BUMN mungkin ya. Cuma seperti di kelompok di tunjangan lebaran itu tidak dapat ya, nggak apa-apa lah. Kalau petingginya nggak apa-apa ya, Pak Jan ya. Ya, karena udah tinggi juga ya. Nah, kalau saya nggak dapat nggak apa-apa lah, asal Pak Jon nanti kasih. Iya. Telkom Pak, sama berarti? Sama. Telkom juga sama seperti itu. Sampai saat ini serikat pekerja sama direksi tidak akan mengurangi karyawan. Jadi tetap ada. Dan operasional tetap jalan juga. Seperti halnya Kak Rifle tadi sampaikan bahwa tunjangan hari raya tidak ada, itu karena kita salah BUMN. Demikian Pak Dewan. Yang penting, ya terima kasih. Saya mau ke Jamal lagi, ini sepertinya belum puas ya, ada yang mau ditanyain lagi nih. Ya, terima kasih Bang Jon. Ke Pelindo, Pak, ini terkait dengan apakah masih berlangsung seperti normal atau ada pengurangan? Seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Jamal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Pelindo tidak ada pengurangan kegiatan apapun karena COVID-19 ini. Sehingga kita memperlakukan protap atau protokol COVID-19, baik untuk bekerja di lapangan atau untuk proses administrasi yang ada di kantor. Jadi operasional pelabuhan tetap berjalan 24 jam karena ini yang diminta oleh pemerintah bahwa jangan ada gangguan distribusi logistik ke seluruh daerah Indonesia ini. Maka Pelindo salah satu mata rantai alur logistik itu jangan sampai terganggu. Maka kita memastikan di seluruh pelabuhan Indonesia, apalagi di Pelindo 2 yang kami ada di situ, gangguan apapun dengan sini, insya Allah. Sepanjang kapal itu masuk,
kita layani 24 jam. Demikian Pak Damang. Kalau untuk kapal penumpang kan memang sudah dilarang Pak ya untuk tidak penumpang. Ya kalau kapal penumpang yang melarangnya bukan Pelindo, tetapi kapalnya kan. Pelindo itu hanyalah melayani kapalnya. Jadi kalau kapal datang kita layani. Tapi kalau kapalnya sendiri yang tidak datang, ya tentu tidak akan ada pelayanan. Berarti di Pelindo kapal yang datang untuk mengangkut penumpang atau bagaimana Pak? Sarankan untuk tidak untuk jaga ini. Pak, untuk saya kan dapat informasi Pelindo atau apa? Kalau sendiri ada memberikan bantuan nggak untuk COVID-19 ini? Alhamdulillah, berlakunya pengumuman pemerintah bahwa ada bencana COVID-19 yang mewabah atau pandemik di seluruh Indonesia, maka tidak hanya APBN diminta untuk pemerintah. Nah, dalam konteks ini sudah nyaman berbagai provinsi ke masyarakat langsung, dan hari ini bencana BUMN itu akan kita ke depan, kita satu pindah di M40. Alhamdulillah Pak Jamal, kebutuhan yang bisa insya Allah dibantu oleh BUMN. Baik. Jamal sudah? Mau tanya lagi? Enggak? Saya akan ke Lenggo Geni. Dari Singgalang. Silakan Lenggo. Ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Saya Lenggo Geni dari Harian Singgalang. Saya mau menyambung pertanyaan dari Jamal tadi Pak tentang angkutan barang gitu. Terus dibandingkan tahun lalu untuk menjelang puasa atau Lebaran ini, apakah berapa persen peningkatannya atau pengurangannya seperti itu? Terus apa ya Pak? Berapa apa tuh tempat-tempat yang di Pelindo yang ditutup pasca corona ini seperti itu? Kabarnya ada beberapa titik untuk kapal masuk itu ada yang ditutup beberapa orang. Terus tadi kan Bapak bilang ada protap untuk karyawan yang di sana kan banyak ya karyawan-karyawannya atau pekerja-pekerjanya di sana untuk penyebaran COVID itu, pencegahan protapnya seperti apa. Terus begitu juga dengan Telkom dibandingkan tahun lalu, ada nggak peningkatan setelah WHF ini seperti itu? WFH. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Work from home ya. Kerja dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ada Lenggo Geni. Siapa tadi Lenggo Geni? Lenggo Geni. Lenggo Geni dari Singgalang ya. Untuk kegiatan bongkar muat itu tidak ada gangguan sebenarnya dengan COVID ini karena tidak melibatkan masyarakat atau tenaga kerja secara ramai, karena itu telah ditangani melalui mekanik, sehingga social distance dan physical distance tetap terjaga kalau untuk penanganan kapal barang. Yang agak berkurang itu penumpang, karena penumpang itu kapalnya sendiri oleh pemerintah disarankan tidak membawa banyak penumpang, mengurangi penumpang gitu. Nah, artinya dari sisi Pelindonya tidak ada masalah. Dan tidak ada tempat yang kita tutup, tidak ada tempat-tempat yang ditutup karena operasional pelabuhan Teluk Payung itu dan operasional pelabuhan pada umumnya itu tidak mengumpulkan banyak orang di situ untuk kegiatannya karena sudah serba mekanikal. Nah, terkait dengan protap COVID-19 ini untuk karyawan atau pelanggan yang datang ke kantor itu kita di sana juga ada satgas ya, kita punya satgas di kantor sehingga protokol penanggulangan COVID-19 ini dijalankan sebagaimana yang disarankan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat
untuk di setiap instansi. Jadi begitu ada orang yang masuk, siapapun yang masuk, itu dicek suhu tubuh dulu. Kemudian kita sediakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, kemudian wajib pakai masker, kemudian menjaga jarak di mana kita sedang berkomunikasi. Nah, itu tetap COVID-19 sudah diperlakukan di sana. Dan untuk penurunan arus barang, ini saya tidak langsung karena kita tidak memegang data saat ini. Mungkin Adinda bisa langsung ke kantor, karena kami juga sedang berada di posko Satgas di PT KAI, di ruangnya Pak Insan. Demikian, Delenggo Geni. Delenggo, sudah saya? Sudah ya? Sudah, Bang. Iya, oh ya. Sudah. Berikutnya ke Pak Zulnadi dari Semangat News. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Jan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Yang pertama saya ke ke manajer kereta api, Bapak. Yang ingin saya tanyakan ini kan pengaruh COVID in transportasi kereta api, ya, terutama angkutan manusia ya, jelas berkurang. Bagaimana? Apakah ini sudah kalkulasi kerugian dari bencana yang kita alami ini, terutama untuk penumpang manusia? Kalau barangkali tidak. Itu satu. Yang kedua, memang dari segi angkutan yang paling ramai itu kan Padang dan Padang Pariaman kan gitu. Hampir ramai itu. Nah, sekarang sudah dikurang 50% dari angkutan itu. Itu sistem tempat duduknya sudah diatur, memang semacam dibiarkan saja. Itu yang kedua. Kemudian kepada Bapak Telkom, Pak Telkom, di satu sisi Bapak ini beruntung nih, karena orang memakai banyak di udara sekarang. Sehingga Telkom di satu sisi ini diuntungkan dengan bencana COVID ini. Karena jasanya banyak dipakai, IndiHome dan segala macam paket itu. Nah, ada enggak semacam kebijakan dari Telkom sendiri yang konsumen yang memakai dari produk Telkom itu keringanan. Karena memang di satu sisi kita melihat PLN ada meringankan. Kemudian dari air juga ada meringankan. Di Telkom saya sampai sekarang tidak mendengarkan gitu. Ini satu yang perlu ditanyakan. Karena kemudian dari untuk Pelindo, Pak Pelindo ini kan di sana kan itu ada namanya istilah bongkar muat, memakai buruh banyak. Bagaimana nanti ini Pelindo memakai sistem lama atau memang ada pengaturan yang memang mereka tidak sepertinya ramai begitu gerombolan. Barangkali itu 3 pertanyaan Pak Jan, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Zul. 3 pertanyaan tapi itemnya banyak ya. Terima kasih Pak Zul ya. Jadi gini, untuk kerugian ini dengan tentu signifikan ya bagi kereta api ya. Ini ada dua prediksi ya. Jadi dianggap pandemi COVID-19 ini berakhir di bulan Juni ya. Ini prediksi pertama. Itu kerugian PT Kereta Api tahun 2020 itu 1,3 triliun ya. Nah, prediksi kedua, kalau pandemi sampai berakhir di Desember ya, maka kerugian kita itu menjadi 2,6 triliun ya. Nah, ini cukup signifikan lah. Yang selama ini mungkin kita ada insentif lebaran, sekarang malah kita nombok ya Pak Jul ya. Ya kita nombok untuk teman-teman yang di level tertentu lah ya. Jadi termasuk untuk misalnya gitu ya. Nah, yang kedua masalah penumpang yang sekarang ke Pariaman dan Naras yang dari Padang itu memang kita kurangi. Jadi ada ketentuan memang 50% dari 150% posisi normal Pak Zul. Nah, 50% pun sampai ya. Seperti yang saya ungkap tadi,
hanya kira-kira 10-15% saja penumpangnya. Nah itu pun kita tuh tempat duduknya agar mereka tidak berdekatan. Jadi kalau Pak Zul lihat di kereta api di Pariaman misalnya, berdiri di stasiun, itu ada tempat duduknya, kita kasih cross gitu ya. Jadi untuk tidak ditempati, sehingga duduknya berjauhan, ya sesuai anjuran pemerintah gitu. Saya kira itu Pak Zul ya. Pak Zul sudah terjawab? Sudah belum? Oh ya ini Pak, tadi dari teman kita. Saya ingin pertegas. Halo Pak John. Halo. Ya. Pak John, saya ingin pertegas kerugian yang diderita oleh KREKAI itu nasional atau Padang? Itu semua Pak, PT Kereta Api Indonesia ya. Indonesia ya. Oh ya, makasih. Makasih Pak John. Oke. Halo Pak John. Teman kita tadi Pak Aidil. Ya Pak siapa? Aidil yang berita 1 ya. Jadi untuk penumpang yang ke bandara ya, itu setiap perjalanan KA-nya hanya 10 orang, ya, 10 orang saja, orang saja. Jadi rata-rata ya setiap gerbong itu 2 orang saja isinya sekarang, ya. Saya gitu Pak John ya. Oke, terima kasih. Saya masih harus ke ini lagi, ada Rizka dari Tribun Padang. Rizka, silakan. Terima kasih Bang John. Rizka Pak dari Tribun Padang mau nanya ke Pak Insan. Waduh, ini teman lama ini. Oh, teman lama ya. Pak Rizka izin tanya Pak, kabarnya kereta api Minangkabau Express lagi perawatan ya Pak? Ya betul. Itu dengan rail bus Pak? Ya betul Mbak Rizka. Nah berapa lama itu Pak? Dan sampai kapan gitu? Pemeliharaannya ini sekarang tahunan ya, 2 tahunan, artinya 2 tahun nasional dia masuk bengkel. Nah itu paling lebih ya 2-3 minggu lah ya. Saya kira gitu Mbak Rizka. Kalau untuk rail bus ini bagaimana teknisnya Pak? Samakah dengan Minex Pak? Sama saja ya. AC ya, kemudian perjalanan juga kecepatannya juga sama, namanya sama ya. Standar pelayanan RM-nya juga sama ya. Oke, makasih Pak Insan. Itu lagi mau berangkat sepertinya. Ya, baik, terima kasih Rizka. Saya ini ada menyalurkan pertanyaan nih dari Melani dari Antara TV. Sepertinya buat Pak Sun Hadi. Ini Pak Hadi, sepertinya beliau meminta data, apakah ada data pengguna selama pandemi ini, perbandingan misalnya sebelum dan saat pandemi, berapa besar kenaikan pelanggan dan berapa kenaikan penggunaan data internet, Pak? Apakah punya, Pak? Ya, terima kasih Pak John. Dari Antara ya, mananya? Ya, Melani. Sebetulnya surplus kita Pak John. Karena sisi lain, kita kan produk banyak ya, ada Astinet, ada Indihome, dan lain-lain. Dan ada ID, Baby Corner yang sekarang ikan ya. Otomatis kan dengan matinya ID atau Baby Corner tersebut kan tidak ada revenue-nya. Dan di sisi lain seperti Indihome, memang kita 200% lah untuk masa COVID. Terus ada lagi Astinet itu kan bulannya seperti kampus, terus instansi besar lainnya lah yang itu sekupnya adalah itu mereka juga saat ini hanya sebagian yang menggunakan gitu. Jadi memang untuk pemasangan Indihome luar biasa 100% lah. Tapi di sisi lain ya down gitu Pak. Itu mungkin yang biasa sampaikan. Kalau lebih lengkapnya lagi mungkin nanti bisa ke kantor lah ya. Itu aja. Oh ya, baik. Masih ada kawan-kawan? Kalau tidak ada saya Halo, John.
Iya. Pak John? Iya, silakan. Ya. Tadi kan pertanyaan saya baru PJKA aja yang menjawab itu. Yang pertanyaan Pelindo ke Telkom belum dijawab tuh. Iya. Teliti juga dia ya, Pak Zul ya. Kalau orang tua memang itu ya. Jadi ya ke Telkom saya minta ada enggak dispensasi kepada yang pemakai dari jasa Telkom ini dalam keadaan COVID ini. Sementara PLN juga memberikan dispensasi. Sementara PDAM dan perusahaan-perusahaan juga memberikan dispensasi. Itu yang saya tanya ke Telkom. Kemudian ke Pelindo tentang pengaturan buruh bongkar muat itu. Gitu. Silakan Pak John. Oh iya. Pak. Oke Pak Jul. Kalau untuk paket data ya, menggunakan Telkom Group lah ya, PLN memberikan. Nah, kalau PLN semuanya itu artinya masa COVID ataupun tidak pakai PLN. Ini kalau ada produk lain yang dipakai. Tetapi sampai saat ini sih belum ada. Tapi mudah-mudahan ke depan ada. Karena lagi dibicarakan manajemen ya. Kita nunggu info Pak Fajul. Mudah-mudahan segera muncul tersebut Pak Fajul. Ya. Ke Pelindo lagi. Oke, terima kasih Pak Zul. Terkait dengan pola penanganan muat yang dilakukan oleh buruh di pelabuhan. Mungkin kalau Pak Zul datang sekarang ini ke pelabuhan, itu sudah sedemikian banyak pengelolaan bongkar muat itu dilakukan secara mekanik, sehingga tidak membutuhkan banyak manusia. Namun demikian, untuk barang-barang itu memang membutuhkan manusia, tapi itu ada aturannya. Misalnya 1.000 kerja itu ada 12 orang, di atas 6, di bawah 6. Nah, untuk selama kasus COVID-19 ini, itu diatur benar itu. Sehingga kalau kita lihat cara bekerja yang ada di pelabuhan sekarang sudah sangat jarak sekali. Nah, itu untuk penanganan barang-barang barang bag lah. Tetapi kalau curah itu malah tidak menggunakan banyak manusia. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak dan sesuai dengan pertanyaan Pak Zul tadi, insya Allah social distance dan physical distance dalam penanganan bongkar muat di pelabuhan itu tetap terjaga. Insya Allah. Pemikiran demikian Pak Zul. Oh baik. Masih ada kawan-kawan? Kalau tidak, saya ingin Pak Insan atau siapa saja di antara Bapak yang bertiga menyampaikan closing statement kepada kita semua, termasuk kepada masyarakat Sumatera terkait dengan apa yang mungkin sedang dilakukan oleh Satgas BUMN di Sumatera Barat. Baik, terima kasih Pak John ya. Jadi nih, ini kan kebetulan kita kumpul ini dalam rangka Satgas ini ya, Satgas 19. Sebetulnya tidak hanya Satgas ini cuma mengurusi konflik 19 saja. Tapi ketika ada bencana di Sumatera Barat, maka Satgas ini tetap membantu pemerintah daerah ya. Dalam hal ini masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu perlu dukungan teman-teman media lah, bahwa kita ini sifatnya support ya, supporting dari BUMN ya, yang mewakili yang dari Provinsi Sumatera Barat terhadap pemerintah daerah ya, khususnya masyarakat Sumbar. Saya kira gitu Pak John ya, mohon dukungan. Oke, terima kasih. Closing statement tadi sekaligus menutup sisi ini, kami berharap Anda tetap berada di rumah atau bekerja dari rumah. Namun kalaupun terpaksa harus keluar rumah karena alasan penting, harus bekerja di luar rumah, selalu gunakan masker dan menjaga physical distance agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Saya Joni Dikambang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.